Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diego Nardianto. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Santai di Studio TV Al-Fusha. Berbicara tentang pendidikan, maka tak lepas dari semua pihak. Karena pendidikan merupakan salah satu pondasi generasi bangsa. Tak bisa dipungkiri bermacam cara dalam memajukannya. Salah satunya pendidikan berbasis pesantren yang tak kalah keren. Al-Fusha International Boarding School is ready to take a lead as role model for the birth of a generation of the santri for the NKRI. Sudah hadir di studio TV Al-Fusha bersama narasumber kita Ustadz Agus Lizam, Ketua Pondok Banin Al-Fusha. Selamat datang di studio TV Al-Fusha, Pak Lizam. Selamat datang, Pak Nardi. Pak Lizam atau Pak Ustadz ini ya? Pak Ustadz Lizam ya? Monggo, Oke. terserah. Bagaimana kabarnya ini Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Anda sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Ustadz. Syukur, oke. Kesibukan saat ini gimana ini Pak Ustadz? Oh, seperti biasa kesibukan saat ini saya masih ngurusi santri ya, seperti biasa kesehariannya itu ngurusi santri, apalagi mendekati acara haflah ini jelasnya itu kan karena padat, acara padat, ya acara skalanya besar, makanya ya ini persiapan untuk haflah dan juga ada itu pelantikan pengurus itu atau pergantian pengurus. Pengurus. Nanti butuh adanya ya kerja keras sedikit lah untuk mengurusi yang itu. Dan juga karena saya masih kuliah, ya masih mengurusi kuliah. Oh iya, berarti doakan sambil supaya semester ini untuk bisa wisuda. Doakan Pak Nardi ya. Iya, okay? Amin. Siap. Oke, Pak Lizam. Awal mula tahu Al-Fusha itu dari mana? Bisa diceritakan enggak itu awal mulanya bagaimana? Oh, dulu sebelum saya mondok di Al-Fusha itu, saya mondok di Lirboyo. Di Lirboyo? Iya, alhamdulillah saya. Mondok di sana tidak lama, mondok berapa tahun? 9 tahun di sana. 9 tahun? 9 tahun itu tidak lama? Tidak lama menurut saya, karena sebelum di Lirboyo pun saya sudah mondok di Pondok Pesantren Babakan Ciwaring itu 2 tahun di situ. Kemudian pindah ke Lirboyo, setelah pindah ke Lirboyo kemudian pindah ke Al-Fusha. Nah, dulu jadi ceritanya itu dulu dari Al-Fusha itu mengirimkan surat permintaan guru bantu ke Lirboyo. Oh iya. Kemudian setelah ada surat yang dimintakan ke Lirboyo itu, kemudian saya konsultasi dengan guru saya, ternyata saya ditempatkan di sini menurut guru saya. Karena saya orangnya manut guru ya. Iya. Makanya ya saya ikut dengan guru saja. Saya ditempatkan di sini dan dulu itu kontrak kata guru saya itu ya kamu di sana 1 tahun. Tuh. Silakan kalau untuk kelanjutannya kamu mau pindah ataupun yang lainnya itu ya terserah. Bergantung dari diri sendiri. Itu nama gurunya itu Pak Mudaimullah Azza. Mungkin bisa disapa. Oh, iya, beliau itu orangnya luar biasa. Luar biasa ya. Menjadi ketua lembaga Basu Masail Ngawi ya, orang Ngawi Jawa Timur. Nah seperti itu. Terus ya dari tahun 2015 kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih betah di Al-Fusha. Berarti saya di mondok di Al-Fusha itu berarti 6 tahun. 6 tahun sudah di Al-Fusha. 6 tahun, iya. Tahun 2015 sampai sekarang sudah 6 tahun. Iya, kalau tadi di Lirboyo 9 tahun, di Al-Fusha 6 tahun. Kira-kira ada perbedaan apa gitu yang signifikan gitu ya? Antara pondok Lirboyo dengan Al-Fusha ya? Perbedaannya itu kan saya tahadus binikmat ya ini ya, mohon maaf ya. Tahadus binikmat saya sebelum di Al-Fusha pun di Lirboyo itu sudah ibaratnya itu sudah biasa menjabat menjadi ketua gitu. Sudah menjabat jadi ketua. Pernah dulu di Lirboyo itu jadi ketua lembaga musyawarah atau di sana bahasanya itu M3M pernah. Yang di sana kelasnya saja itu pas saya dulu itu kurang lebih 200 kelas. 200 kelas. Alhamdulillah. Jadi kemudian terus juga pernah saya jadi ketua itu yang bagian kayak orang PPL-an itu yang safari Ramadan di sekolah-sekolah itu. Biasanya setiap tahun itu bekerja sama dengan 20 lembaga formal. Saya pun pernah ngurusi itu. Kemudian di Lirboyo itu kan ada
apa itu, ada wadah wadah organisasi. untuk organisasi untuk santri-santri asal daerah, misal kayak Cirebon Oh, atau per daerahnya ada Pekalongan itu. ada Ya? di Oh, sana. iya. Ya, saya juga pernah jabat Oke. menjadi seperti itu. Makanya ketika saya ditempatkan di Al-Fusa itu ya alhamdulillah sudah terbiasa. Sudah Jadi, terbiasa sudah ya, terbiasa. karena memang di sana juga sudah berorganisasi ya. Iya, alhamdulillahnya seperti itu. Makanya sudah biasa lah, tinggal menyesuaikan saja, mengadaptasi saja apa yang dibutuhkan di Al-Fusa. Di Al-Fusa. Nah, Dan mohon maaf ya, Iya. yang kalau menurut saya yang perbedaannya itu, kalau untuk ngurusi santri atau ngurusi pengurus itu kan mungkin ya kendalanya gitu-gitu saja ya. Yang membedakan itu kalau di Al-Fusa itu lebih banyak mengurusi wali santrinya. Wali santri. Wali santrinya iya, itu ada ngurusi wali santrinya. Jujur kalau saya di Lirboyo itu ya tidak ada ngurusi wali santri. Oh, wali santri. Nah, ini iya, nih itu. menarik sekali ya. Silakan. Jadi ketika di Al-Fusa mengurusi wali santri itu kan namanya wali santri kan karakternya beda-beda gitu ya. Oke, Nah, ya. cara triknya gitu untuk menanggapi wali santri kalau misal ada yang kurang sependapat atau apa itu bagaimana? Oh, Trik. itu sangat mudah kalau menurut saya. Heeh. Triknya itu intinya dari wali santri itu kan mendapat informasi itu kan dari semisal dari anaknya saja atau mungkin keluhan itu dari wali santri yang lain. Oh. Nah, kan dari satu pihak saja. Oh, iya, Jadi iya, tinggal bagaimana cara saya itu atau cara pengurus itu mengemas untuk menerangkan ke wali santri itu yang sebaik-baiknya dan juga yang cakap yang pas itu. Jadi intinya wali santri itu ya butuh klarifikasi dari pengurus saja. iya. Gitu. Nanti kan ada dua pihak, nanti wali santri itu karena paham, karena sudah dewasa juga jelasnya ya, sudah berpengalaman juga, nanti wali santri itu tidak salah salah persepsi gitu ya. Iya. Iya, kadang kan memang nggak sedikit sih ya wali santri yang dengar dari anak, dengar dari temennya itu kalau memang tidak klarifikasi atau tidak cari tahu dari pondok ya maka nanti akan salah persepsi gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, ini Pak Lizam. Ya, oke. Menjadi seorang pemimpin, lurah itu kan pemimpin ya itu ya. Itu Iya. kan memang tidak mudah gitu. Itu cara mengmanajemen untuk menghandle anak-anaknya atau jajarannya sesama pengurus, ke santri itu bagaimana itu? Jadi mayoritas yang mondok di Al-Fusa itu kan anak tingkat SMP benar dia. Iya. Nah, anak tingkat SMP itu mayoritas. Jadi yang SMA dan SMK itu kan banyak juga. Tapi yang memang yang paling banyak itu kan yang SMP gitu. iya. Yang SMP. Jadi yang demikian itu ngurusi anak yang baru lulus SD itu kan jelasnya bisa Repot ekstra ya. repot. Iya, ya. perlu ekstra. Nah, ya. cara mendekatinya itu ya dengan cara mengurusnya itu dengan cara pendekatan itu ke anak-anak, lebih ke pendekatan ke anak-anak, itu kasih pengertian kalau mondok itu enak, kalau mondok itu banyak teman. Karena apa? Karena dunianya mereka itu kan dunia anak. Ketika dunia anak itu yang penting kalau menurut saya itu banyak temannya itu. Oh, gitu. Kalau dia sudah klop dengan temannya, nanti dia akan senang sendiri. Apalagi sebagai seorang laki-laki itu ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk menghandle dari pengurus pondok. Pengurusnya iya. Pengurus pondok itu triknya itu saya butuh tenaganya pengurus itu ya, saya butuh tenaganya pengurus, maka saya datang itu bukan hanya ketika saya butuh tenaganya saja, tapi dalam hal-hal yang lain. Contohnya, misal ya saya ada rezeki mungkin dari wali santri kan gitu ya, saya kasihkan gitu. Iya. Sering juga saya semisal ngajak pengurus untuk makan-makan di luar. Gitu. Itu untuk menghangatkan suasana Untuk menghangatkan ya. suasana. Dan juga cara satunya itu, pokoknya saya wajib bagi pengurus itu setiap 1 bulan sekali itu untuk ikut rapat. Tujuannya apa? Tujuan rapat itu ialah untuk silaturahim. Nah, untuk Selain kenal sama juga pengurus evaluasi dan juga ya. Evaluasi juga jelasnya seperti itu. Oke. Itu intinya gitu. Intinya ya kalau bahasa kasarnya sih ya ikut ngasih jajan ke pengurus gitu supaya bareng-bareng supaya bareng-bareng akrab. Iya, memang gitu, tujuannya makan supaya kita tambah akrab gitu ya. Akrab dan Cuma juga terjalin komunikasi dengan baik komunikasi gitu ya. dengan baik jelasnya, dan kerja itu menggunakan hati, tidak hanya harus disuruh-suruh oleh saya. Gitu. Biar ada kesadaran tersendiri gitu ya. Oke. Oke, Pak Ustadz, ini
kira-kira kan 6 tahun nih di Al-Fusa, tantangan terberat ketika di Al-Fusa itu apa? Tantangan terberat ketika di Al-Fusa itu apa ya? Ini biasanya yang terberat itu ketika awal tahun itu. Awal tahun. Awal santri baru masuk. Santri baru masuk. Iya. Wah, itu luar biasa itu. Saya kerahkan semua pengurus itu, pokoknya selama 3 bulan itu jenengan-jenengan atau anda semuanya itu siap menjadi baby sister. Oh, baby sister. Apalagi anak SMP ya? Nah, itu yang dari sangat SD luar biasa langsung. Itu gimana itu? Bisa diceritakan? Ya caranya itu ya seperti tadi pendekatan itu, pendekatan dari hati ke hati. Dari hati gitu ke hati, ada anak nangis kita dekati. Cara triknya itu kalau ada anak nangis, ya jujur walaupun saya masih sendiri ya masih lajang ya. Masih lajang. Tapi ya terus, mudah saja, semisal kayak ada santri yang nangis kita dekati, kita ajak ngobrol, pengennya apa, itu kan kangen ya. Intinya itu kan santri itu biasa di rumah itu difasilitasi oleh orang tuanya, makanya diambilkan. Kadang juga ada, saya pernah dititipi wali santri itu ternyata anaknya itu di rumah itu masih makannya saja itu masih disuapi. Berarti Pak Alizam menyuapin anak atau gimana? Iya, kalau sakit saya suapi, Pak. Misal iya, kalau ternyata sakit tidak bisa gerak atau apa ya ada saya suapi itu. Ya pokoknya apa saja kebutuhannya gitu. Pokoknya kita itu anggap saja santri itu, kalau saya menganggap santri itu ya seperti anaknya sendiri itu. Jadi saya tidak membeda-bedakan dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Unik sekali ya mengurus anak santri dari SD ke SMP itu, memang perjuangannya luar biasa. Luar biasa dan alhamdulillah, apalagi ya. Tapi selama 6 tahun udah terbiasa, jadi enak ya. Enak ya. Alhamdulillah enak ya. Paling ya tantangannya itu ya ada yang dari wali santri itu butuh klarifikasi. Tapi ya dengan kerja tim itu, dengan pengurus yang solid itu, yang banyak itu, ya segala sesuatu permasalahan itu ya bisa dipecahkan sama-sama. Oke, Pak Alizam, kita lanjut ini. Nah, seperti yang sudah di awal Pak Ustadz ini katakan kan, ngurus pondok sekaligus kuliah ya. Dengan kesibukan seperti itu, kira-kira manajemen waktunya bagaimana sih? Manajemen waktunya itu kan, kalau saya ambil kuliah itu di jam pagi. Di jam pagi. Ketika jam pagi itu kan di Al-Fusa itu kan anak-anak sekolah ya. Nah, itu saya ambil jatah kuliah di situ. Setelah pulang kuliah, saya jam 1 itu lekas untuk mengurus santri. Dan tidak lupa pula kan sekarang itu zamannya gadget, Pak. Zamannya gadget itu ya. Jadi seandainya ada apa-apa di jam kuliah itu kan, saya tetap mantengin lewat HP itu. Ya saya minta tolong pengurus yang ada di Al-Fusa ini, gitu. minta ini. Itu difasilitasi, pokoknya serba terbantu gitu dengan. Ya itu intinya itu, kita punya pengurus yang banyak, ya bagaimana caranya kita itu menghandle dari pengurus yang banyak itu supaya kompak. Oke, biar sama-sama enak ke depannya gitu ya. Oke. Nah, ini kan kalau di pondok itu Pak Ustadz itu kan sudah terkenal populer ini ya. Apalagi di kalangan santri banat ya, santri perempuan itu. Mengada-ngada ini, Pak Narin mengada-ngada ini. Sudah ada survei membuktikan ini ya. Nah, kalau di kuliah sendiri seberapa populer ini Pak Ustadz ini? Lebih dari di Al-Fusa atau bagaimana? Kayaknya nggak populer. Nggak populer ya. Tapi jujur kalau di kuliahan itu, di kampus itu, hobi saya itu berdebat, Pak Narin. Berdebat? Jujur, karena dengan itu, saya itu kan tujuan berdebat itu kan untuk mengasah kemampuan saya. Iya, betul sekali. Terus juga untuk menggali ilmu-ilmu dari teman-teman saya kan, karena dengan cara musyawarah atau berdebat itu kan kita tahu isi pemikiran dari teman saya seperti ini jadi tahu gitu, jadi bisa digabungkan gitu. Apalagi ketika saya itu memilih jalan untuk sebuah jawaban yang memang aslinya itu tidak pas atau bahasanya di kubu oposisi gitu ya, itu saya sangat senang karena pemikiran saya itu, saya akan berpikir dengan keras bagaimana saya itu mempertahankan jawaban saya dan juga bagaimana bisa mendoktrin orang yang aslinya jawaban saya salah itu bisa dibenarkan. Itu sangat luar biasa. Gitu ya. Berarti lebih suka oposisi nih ya. Iya, seperti orang yang kayaknya kalau orang-orang yang oposisi itu orang-orang yang ngeyel gitu. Iya, Nanti salah satu Pak Alizam itu ngeyel gitu ya mungkin.
Ya tujuan saya kan untuk belajar itu supaya saya itu bisa menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya dari teman-teman saya juga gitu. Mungkin salah satunya itu. Tapi kadang juga saya itu karena hobi saya itu berdebat ya gitu ya. Hobi saya berdebat itu kadang saya itu ya apa namanya? Sering itu keceplosan gitu ya. Maksudnya sampai dosen saja itu berdebat itu ya alhamdulillah dapat pahala, paling ya tidak lulus itu. Oke. Seperti itu. Nah, ini kalau sering berdebat, orang-orang ngeyel gitu, lah ini sikap dari jajarannya Pak Ustadz sendiri gimana? Bawahannya Pak Alizam itu bagaimana itu? Wah ini Pak Alizam orangnya gini. Itu sikapnya mereka bagaimana itu? Ya karena saya orangnya ngeyelan dan saya senangnya berdebat, ya mereka jelasnya akan manut. Karena apa? Karena ketika dia mendebat saya pun percuma gitu. Iya percuma ya. Udah tahu ya. Ini Udah pasti tahu. ngeyel ini ya. Pasti ngeyel. Pasti ngeyel. Dan itu banyak jelasnya itu kan banyak apa bahasanya banyak dalil-dalil atau bukti-bukti kalau segala sesuatu yang saya instruksikan gitu, instruksikan atau saya programkan itu memang sudah saya pikirkan dengan matang-matang. Oke. Luar biasa. Makanya Al-Fusa bisa maju seperti ini karena memang lurahnya juga ngeyel ya. Pokoknya harus gitu ya. Ya enggak juga sih Pak, itu juga dinamis juga ya kan. Enggak semuanya tapi enggak semuanya gitu. Okay. Tidak otoriter dalam hal-hal tertentu saja. Dalam hal-hal tertentu saja untuk kemajuan pondok gitu ya. Kalau untuk kemajuan pondok memang harus seperti itu ya. Iya, saya juga maksudnya betah di sini itu salah satunya kan kalau di Al-Fusa itu kan memiliki banyak lembaga ya. Lembaga formal ada 3 itu kan. SMP, SMA, SMK, kemudian ada juga lembaga itu Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah dan juga saya pondok sendiri ya, gitu. Hebatnya di Al-Fusa itu, hebatnya Abah dengan Umi itu bisa mensinkronkan, bisa mengakurkan daripada beberapa lembaga ini. Nah, itu kalau menurut saya sangat luar biasa. Itu butuh pemikiran yang luar biasa. Butuh pemikiran yang luar biasa, butuh kerja keras yang luar biasa. Karena apa? Karena sebagai ketua itu kan memiliki tujuan masing-masing ya, tujuan masing-masing. Apalagi antara pendidikan formal sama pendidikan pesantren itu kan kadang gitu kan. Makanya ketika banyak lembaga dan juga bisa satu wadah itu sangat luar biasa dan kita sejalan dan juga jelasnya untuk berkhidmat kepada santri. Satu visi itu luar biasa. Gagasan Abah Umi itu luar biasa. Apalagi sekarang itu kan ada rapat gitu ya setiap hari Minggu pagi itu ada rapat itu ya ajang silaturahim juga buat kepala-kepala itu atau ketua-ketua itu. Oke. Luar biasa pokoknya. Luar biasa ya Al-Fusa. Iya, makanya keren untuk wali santri atau calon yang baru lulus dari sekolah jangan ragu ya, di Al-Fusa sudah pasti ya. Sudah pasti keren pokoknya. Beneran ini saya jujur saya itu kan mondok, kalau ngitung mondok itu berarti sudah 17 tahun benar. Oh iya, 9 sama 6 ya. 9, 6 berarti kan di sini 6 ya. 9 berarti kan 15. Nah, sebelum saya mondok di Lirboyo saya itu kan juga pernah mondok di pesantren Babakan Ciwaringin itu ya dekat sih tetangga desa saya gitu. Oh iya, juga di situ mondok 2 tahun, jadi 17 tahun. 17 jadi saya yang hidupnya itu memang ditakdirkan untuk hidup di pondok ya, untuk apa belajar agama itu ya saya sadari itu, dan saya tahu seandainya saya pondok Al-Fusa itu tidak baik ya tidak karena mungkin bertahan gitu. Tidak mungkin bertahan. Saya banyak juga teman-teman saya yang yang minta saya itu untuk kesini. Karena tahu sih background saya di Lirboyonya seperti itu. Gitu. Makanya saya bertahan di sini ya alasannya seperti itu. Karena memang saya juga di sini banyak belajar apa ngurusi santri dan juga itu mengenal wali santri juga, karakter wali santri juga seperti itu, Pak. Iya. Nah, sudah. Ya, pokoknya kalau di sini ya memang seperti itu ya Pak Alizam. Iya. Nah, ini Pak Alizam kan single ya? Masa iya? Single apa enggak ini? Kayaknya gimana sudah ini? ada jodoh. Oh, sudah ada. Tinggal eksekusi saja. Satu eksekusi aja ya? Iya. Kan katanya kan jodoh itu sudah jodoh, kemudian mati rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Oh, iya, nanti tinggal eksekusi. Tinggal eksekusi, tinggal waktunya kapan gitu aja ya. Nah, gitu. kira-kira kalau Pak Alizam menginginkan pendamping hidup itu yang seperti apa, Pak? Bisa diceritakan biar barangkali yang di rumah gitu. sesuai dengan ada yang minat. Ya. Ada yang minat.
Iya. Coba. Satu ya, kalau menurut saya itu kalau memilih pendamping hidup itu jelasnya yang pertama, saya itu dipeseni oleh orang tua saya. Oleh orang tua saya itu pokoknya kamu kalau memilih perempuan itu satu, yang pokoknya kalau ibu itu milihnya yang salonnya itu mondok. Mondok juga ya. Mondok. Santri mondok. ketemu santri ya. Santri ketemu santri karena apa? Nanti karena satu pemikiran, satu perjuangan, nah, gitu tujuannya seperti itu. Nah, biar sejalan ya. Biar sejalan. Karena saya memang dari kecil dari piyi itu sudah sudah mondok. Oke. Terus selain itu apa lagi? Itu kemudian ya jelasnya yang soleha, Pak. Yang soleha. Ya karena ketika contoh semisal saya kerja gitu kan, nanti saya kalau ternyata istrinya ditinggal di rumah, nanti istri itu ya bisa kalau sudah anaknya mengurus anak rumah, mengurus rumah dan sebagainya. Kalau saya seandainya ngasih itu gajian itu semisal dikasihkan ke istri nanti dimanfaatkan dengan amanah dengan baik. Itu yang soleha itu jelasnya. Biar tenang ya? Itu ya, jadi warohmah itu ada gitu, kasih sayang itu ada nantinya. Kemudian apalagi ya yang secara juga, fisik bagaimana? Ya jelasnya ya harus cantik. Harus cantik ya. Iya. Kalau tujuannya apa? Tujuan harus cantik itu biar saya itu bisa memperbaiki keturunan. Oke ya. Untuk memperbaiki keturunan. Setidaknya itu kan kalau anaknya itu tidak nuruni saya, maksudnya jangan nuruni saya, jangan saya. Nanti kan nuruni ibunya gitu yang kan, cantik gitu ya. Yang cantik, yang ganteng gitu, Pak. Ya jangan juga lah nuruni saya. Kan gitu. Ada lagi mungkin? Dan yang tak kalah penting itu selain kriteria 2 atau 3 tadi ya, plus tambahan dari kriteria orang tua saya itu yang tak kalah penting itu dari faktor keturunan, Pak. Kalau menurut saya gen itu penting. Karena apa? Karena dengan faktor keturunan itu kan kita bisa tahu ya. Bisa tahu. Lembaga pendidikan kalau menurut saya lembaga pendidikan yang paling utama dan paling pertama itu kan dari lingkungan keluarga. Oh iya, betul sekali. Seperti itu. Dari kecil dia itu dididik seperti apa orang tuanya kan gitu tahu. Kalau setiap backgroundnya jadi jelas gitu. Backgroundnya jadi jelas dan juga jelasnya itu darah dagingnya itu kan darah daging orang tuanya, tahu nanti anak itu seperti apa Iya. Gitu. Itu yang tak kalah penting juga dari faktor gen itu, faktor keluarga. Karena ya nanti kedepannya itu biar enak tahu. Gitu. Ini jadi bahas-bahasnya kok pribadi-pribadi ya. itu ngomong seperti itu dari hati atau cuman sekedar menjawab pertanyaan ini? Dari hati, Pak. Dari hati ya. Saya kalau ngomong itu berdasarkan data juga. Nanti kan tadi kan saya kan kasih alasan ya. Setiap saya jawab itu saya kasih alasan. Pokoknya dari hati bukan hanya asal nyeplos saja itu enggak. Nah, ini kan sebelum Pak Liza menjadi lurah kan sebelumnya udah ada yang jadi lurah itu ya. Nah, ini kan lurah-lurah sebelumnya itu kan Lurah Banin sama Lurah Banat itu kan berakhir di pelaminan ini ya. Nah, kira-kira kalau Pak Lizam sendiri seperti itu atau gimana? Kayaknya dianya tidak mau. Emangnya sudah pernah bilang? Apa? Udah pernah bilang? Ya dianggap saja sudah tidak mau gitu. Belum dicoba kok. Gitu. Gitu saja ya. Gitu saja ya. Punya jalan sendiri-sendiri Pak Nardi. Ini nampaknya malu-malu ya kalau untuk menjawab soal itu ya. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Iya, betul sekali. Cinta itu tidak bisa dipaksakan dan cinta itu ya memang tidak berlogika kalau menurut saya gitu. Iya. Karena anugerah itu sih. Iya. Kita nggak tahu dengan siapa kita nantinya ya. Ya pokoknya jalani saja kita memperbaiki diri. Gitu. Nanti katanya orang yang baik ya dapatnya orang yang baik. Iya, amin. Seperti itu. Oke. Gimana kabarnya istri Pak Nardi? Alhamdulillah sehat. Kok gantian malah saya yang ini saya harusnya ganti jadi yang mau wawancarai ini. Nah, kira-kira tadi kriterianya kan sudah. Nah, kalau jodoh itu memang sudah ditakdirkan. Untuk mengakhiri masa lajangnya kapan rencananya? Tahun depan. Tahun depan ya? Iya. Berarti udah ada ya? Sudah ada ya. Sudah ada kan sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, gitu. Pokoknya saya target tahun depan. Iya, tahun depan. Tahun ini lulus kuliah, tahun depan lulus lajangnya. Insya Allah ya, nanti nyumbang yang banyak. Ya. Kita tunggu ya, kita tunggu. Terus juga jangan lupa nanti sutradara atau sutradara produsernya itu ini acara ini nanti nyumbang yang banyak. Pak Andi itu. Iya, Pak Andi ya.
Awas kalau nggak nyumbang. Nyumbang apa aja. Ini orangnya nonton ini. Oh, alhamdulillah ya, awas ya. Ingat Pak Andi ya. Oke. Nah, ini kan dalam menghadapi santri yang begitu banyak itu kan beda-beda karakter. Beda santri, beda karakter, beda wali santri juga beda karakter juga. Nah, dalam menyikapi atau trik-trik yang menghadapi wali santri itu untuk betah di pondok anaknya itu bagaimana? Anak betah di pondok itu yang paling berpengaruh itu ialah dari wali santrinya benar. Wali santrinya, orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri itu bagaimana dia itu mensupport, yakin ke pondok, yakin ke pengurus menitipkan anaknya itu di pondok. Nah, gitu. Sedikit cerita ini ya. Oke. Jadi gini, gimana ini? saya pernah dititipi wali santri, wali santri pas itu wali santri Banat. Nah, ternyata ngomong langsung ke saya, Pak Nizam, saya nitip anak saya. Lah, pripun si ibu? Ya, gimana si ibu? Iya, soalnya anak saya ini anak terakhir. Anak terakhir. Pontot. Tahu kan ya? Iya, anak pontot masih kan ya? manja-manjanya Masih gitu ya. manja-manjanya. Manja atau aleman kan gitu. Terus dianya ternyata tidak sampai di situ Pak Nardi. Ternyata ngomong lagi terus kalau di rumah juga itu biasa makannya itu disuapin. Makanya masih disuapin. Iya. Aduh, saya pusing lagi di TV wali santri kayak gitu. Gimana ya? Makanya tapi mau nggak mau ya harus mau ya. Harus mau, siap saja. Siap itu kan saja. urusan muda kan gitu. Kalau menurut saya pokoknya maju dulu. Oke. Kan, gitu. Iya, siap itu. Nah, tambah lagi yang selain dua tadi alasan tadi, ternyata juga punten orang tuanya itu orang yang kaya raya. Wah, tambah berarti anaknya tambah itu ya. Tambah luar biasa ya tantangannya. Kalau di rumah semuanya serba ada, dihadapi di pondok gitu ya. Dihadapi di fasilitasnya, punya pembantu, punya apa, ternyata di pondokan yang memang anak itu harus belajar mandiri. Ya, berarti kan ibaratnya 360 derajat itu kan berbeda ya dari langsung suasana gitu ya. di rumah ya. Langsung jeglek gitu ya. Orang jeglek itu. Nah, pokoknya saya siap. Ternyata pas itu saya dididik oleh santri Banat. Tambah lagi wali santri Banat, maksudnya akses saya ke Banat itu kan tidak semudah dibanin dan juga kurang intens ya. Jadi kan tidak bisa langsung memantau langsung kan beda gitu. Pokoknya saya siap gitu. Nah, setelah itu ceritanya langsung sambangan pertama. Pokoknya setiap minggu itu, setiap hari itu saya kontrol terus, tanya kabar gitu. Nah, sambangan pertama ternyata pas sambangan pertama ketemu kan sama orang tua ini ya, ketemu sama orang tua. Dapat aduan. Biasa. Ya biasa pasti gitu ya, mengadu gitu ya. Pasti mengadu itu. Gimana? Pertama itu mengadunya itu kerudungnya hilang. Kerudungnya hilang. Ibu, kerudungnya hilang. Lah, kerudungnya hilang. Berapa kerudung hilangnya? 1. Iya, nanti tak belikan 3. Beli 3 langsung ya. Orang kaya gitu ya. Iya. Terus beli 3 gitu. 5 nggak apa-apa tak belikan. Lah, ibu kan punya toko gitu. Kerudung hilang saja nggak usah sedih gitu. Kerudung hilang masalah sepele. Yang penting gitu gampang. Yang penting masa depan kamu itu supaya bagus, terjamin juga gitu. Orang tuanya nasihati kayak gitu. Nah, kalau hilang itu berarti bersyukur. Karena apa? Karena kerudungnya itu jadi baru lagi kan. Oh iya. Jadi baru kan ya. Jadi baru, terus juga nanti kamu itu dapat pahala. Karena apa? Karena semisal ini kerudung hilang itu ada yang menemukan ya. Kan kerudung hilang ada yang menemukan. Nah, kemudian yang menemukan itu memakai contohnya. Lebih membutuhkan. Berarti nanti temennya itu nanti kamu dapat pahala, kamu ikhlas ya kan. Kamu ikhlas dapat kerudung baru. Dapat kerudung baru, kamu juga dapat pahala. Dapat kerudungnya juga berapa? 3 atau 5. Gitu. Iya. Sangat penting kayak gitu tuh. Jadi anak itu, setiap keluhan anak itu bisa disikapi orang tuanya bijak dengan bijak. Gitu. Jadi anak itu kan jadi tenang gitu. Iya. Ada ibu saya yang selalu mensupport, ada juga pengurus juga ada. Iya. Kemudian keluhan itu kan setiap pertama mondok itu kan selama setengah tahun itu kan biasanya keluhan itu selalu ada. Iya, selalu ada ya. Selalu ada. Contohnya lagi minggu sambangan selanjutnya. Sambangan selanjutnya kemudian ada lagi keluhannya itu botol minuman. Botol minumannya hilang. Botol minumannya hilang, Bu, gitu. Beli lagi yang baru. Botol minuman hilang itu nggak usah nangis gitu. Bilangnya kayak gitu, Pak.
Iya. Botol minuman itu nggak usah, mau minuman saja dipermasalahkan gampang. Ganti nanti ibu titip sama Pak Lizam untuk kan, beli. Untuk beli lagi, butuhnya berapa? Butuhnya satu saja. Oh, satu. Kirain butuh 5 juga nanti dibelikan. Siap yang paling nanti gitu ibu ini kasih uangnya nih langsung. Maksudnya langsung kasih uangnya ini, uangnya 100.000. Uangnya 100.000 nanti punten Pak Lizam ya, nitip ya ke pengurus ya gitu. Kan jadi pengurus itu kan memang ada pengurus yang memang ada jatahnya itu jadi akomodasi gitu. Oh jadi gitu. Dan di luar yang sekiranya di pondok itu belum ada. Kan ada saja gitu ya. Nanti yang minta sama pengurus ya dibelikan, langsung uangnya dikasihkan. Oh gitu. Mintanya warna apa tuh kan baru lagi kan enakan daripada yang itu. Udah ikhlaskan, berarti kalau ada yang nemu dapat pahala lagi. Dapat pahala lagi itu. Berarti memang orang tua supportnya harus luar biasa ya. Berarti itu ya. Okay. Ada memang setiap tahun itu kan ada saja ya saya dari pertama ke sini itu jadi pengurus ini itu karena mayoritas di sini anak-anak SMP ya. Iya, dari SD masuk SMP kan memang. Jadi ada saja yang santri-santri selama 1 tahun atau selama 1 tahun itu butuh bimbingan khusus gitu. Contohnya apa? Maksudnya bimbingan khusus itu semisal ketika ketemu dengan orang tuanya itu ternyata nangis. Banyak ya? Iya banyak. Ya tidak, kalau hitungan sih ya 3 gitu, 4. Ya contoh sekarang saja masih ada yang itu ketika sambangan ketika orang tua nangis itu harus dibujuk, nangis dulu itu ada. Itu nangis karena kangen atau nangis apa itu ya? Iya. Bermacam-macam ya. Bermacam-macam alasannya itu karena ya yang pertama itu ya jelasnya dia itu biasa hidupnya bersama orang tua dan difasilitasi oleh orang tua. Ternyata di pondokan belajar mandiri itu sangat sulit. Nah seperti itu ya, yang penting itu support dari orang tua itu pokoknya minta bantuan sama pengurus, masalah itu jadi beres. Itu pasti setiap tahun itu dari saya pertama kali di sini itu ada yang kayak gitu butuh nangis terus ketika ketemu sama orang tuanya itu ada Pak. Tapi ya yang penting orang tuanya itu sih support. Mensupport itu dengan benar-benar itu terus percaya dengan pengurus itu nanti insya Allah. Nggak usah ragu ya karena memang niatnya untuk dipondokan ya memang harus saling support dan kita pun insya Allah siap. Pengurus kan banyak gitu ya. Dari pengurus pun banyak yang ada yang ngurus setiap hariannya pun banyak gitu. Siap. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Ada sepatah kata untuk orang tua di rumah? Kalau dari saya ya, dari saya. Orang tua di rumah memondokkan anaknya di Al-Fusa itu ini objektif. Ini objektif ini. Saya ngomong seperti ini objektif. Orang tua menitipkan anaknya di Al-Fusa itu yakin Pak. Yakin. Yang penting yakin. Karena apa? Karena saya itu sudah mendoktrin teman-teman pengurus itu ya, yang ngurusi kesehariannya hampir 24 jam itu. Pokoknya tujuan kita di sini itu untuk berkhidmat kepada santri. Berkhidmat kepada santri. Jadi ya kerja itu bukan hanya apa yang telah diprogramkan saja Pak, gitu. Kita programnya dengan kerjanya itu dengan menggunakan hati ikhlas, pokoknya ya ketika dibutuhkan kita berangkat, ketika butuhkan kita berangkat. Tanpa ada instruksi saya pun, insya Allah dari pengurus-pengurus yang lain itu sudah jalan sendiri. Tanpa ada instruksi pun sudah paham sendiri. Oh saya harus seperti ini karena kerjanya itu dengan hati, pokoknya yakin gitu. Mondok di Al-Fusa itu luar biasa. Luar biasa sekali ya. Jangan ragu lagi makanya. Jangan ragu lagi. Seandainya saya yang notabene itu mondoknya lama ya 17 tahun itu ya. Seandainya Al-Fusa itu kan 6 tahun. Seandainya saya maksudnya Al-Fusa itu tidak bagus ya. Dari dulu pun saya sudah tidak di sini. Tidak di sini gitu. Karena saya paham pondok, teman-teman saya pun ya sudah menjadi pengasuh pondok itu jadi paham gitu. Oh, pondoknya seperti ini. Iya, dengan kegiatan Al-Fusa yang bisa mensinkronkan dari pendidikan formal dan juga pendidikan kepesantrenan itu sangat luar biasa. Gitu. Ya kan seperti program semisal keseharian anak ya, dari jam 4 pagi sudah dibangunkan, kemudian tahajud kan gitu. Tahajud. Setelah tahajud itu kemudian jamaah subuh, wiridan, ngaji Al-Quran, paginya sekolah. Sebelum sekolah pun ternyata
diwajibkan untuk sholat duha. duha berjamaah. Itu kan luar biasa. Duha berjamaah, masuk ke kelas, baca Asmaul Husna, kemudian sekolah. Selesai sekolah langsung jamaah. Kan gitu ya? Iya. Setelah sekolah langsung jamaah, kemudian sorenya madrasah. Madrasah. Setelah maghribnya ngaji kitab. Ada jam wajib belajarnya sampai jam 9, jam 10 anak wajib tidur kan gitu ya. Iya. Nanti dibangunkan lagi. Nah, supaya anak itu wajib tidur, saya itu memiliki trik jam 10 tidur anak wajib tidur itu ya, jadi lampu asrama itu saya matikan. Tujuannya seperti itu ya. Iya. Maksudnya kan demi kebaikan mereka, iya, waktunya istirahat ya istirahat. Karena apa? Karena jam 4 itu sudah dibangun. Iya. Biar bangun pertama kali itu bisa langsung fit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Gitu. Sampai sedetail itu pun pokoknya saya sekiranya santri itu nyaman, santri itu betah di pondok, santri itu bahagia di pondok, pokoknya kita perjuangkan dari pengurus itu. Satu lagi, harapan untuk Al-Fusha ke depan. Harapan untuk Al-Fusha ke depan itu ya yang penting, kalau menurut saya yang penting Al-Fusha itu maksudnya tetap melanjutkan program-program pondok yang sudah berjalan ini, dan juga karena dunia itu dinamis dan juga jelasnya itu ya butuh adanya perubahan mengikuti perkembangan zaman gitu ya, seperti yang sudah berjalan seperti ini sih ya. Nah, seperti itu yang harus dinamis itu ya, tetap ada perubahan-perubahan dan tanpa meninggalkan program-program yang sudah berjalan. Sekiranya sudah tidak relevan program tersebut, ya nanti bisa diperbaharui lagi, gitu. Juga dievaluasi lagi kayak gini. Itu pokoknya lanjutkan, pokoknya keren. Semoga. Luar biasa. Terima kasih Pak Lizam. Terima kasih juga sudah banyak, sedia hadir di sini ya. Nah, demikian acara ngobrol santai dengan Ketua Pondok Banin Bapak Ustadz Agus Lizam. Untuk seluruh kerabat yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Kita cukupkan untuk acara ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.